Yin dan Yang sering disalahpahami sebagai simbol keseimbangan statis, seolah hidup ideal adalah titik tengah yang tidak bergerak. Padahal, dalam filsafat Tao, Yin dan Yang adalah gerak, bukan posisi. Mereka menggambarkan ritme semesta yang terus berubah, terang dan gelap, maju dan mundur, lahir dan selesai. Hidup tidak pernah berhenti di satu sisi, karena justru dari peralihan itulah kehidupan berlangsung. Yin dan Yang bukan lawan. Mereka saling membutuhkan agar bisa bermakna. Terang hanya dikenali karena gelap pernah ada. Keberhasilan hanya terasa karena kegagalan pernah dilalui. Seperti napas, kita tidak bisa hanya menarik atau hanya menghembuskan. Keduanya adalah satu tarian yang utuh. Secara energi, Yin sering disebut sebagai prinsip feminin. Hening, reseptif, mendengarkan, memelihara. Ia hadir dalam jeda, dalam malam, dalam musim dingin, dalam fase hidup ketika segalanya terasa melambat. Sebaliknya, Yang adalah prinsip maskulin. Bergerak, mengekspresikan, membangun, bertindak. Ia tampak dalam siang, musim panas, keputusan, dan keberanian untuk melangkah. Penting dipahami, ini bukan soal gender, melainkan cara energi bekerja di dalam setiap manusia. Masalah muncul ketika salah satu mendominasi. Dunia modern sangat memuliakan Yang, produktivitas, kecepatan, ambisi tanpa henti. Akibatnya, banyak orang mengalami kelelahan batin karena kehilangan Yin. Keheningan yang menyembuhkan, ruang untuk merasakan, waktu untuk kembali ke dalam diri. Padahal dalam Taoisme, justru dari Yin lahir tindakan paling selaras, yang disebut Wu Wei, bertindak tanpa memaksa, bergerak tanpa melawan arus kehidupan. Yang sehat tidak menekan Yin. Ia muncul setelah keheningan cukup matang. Seperti benih yang tumbuh setelah lama tersembunyi di tanah gelap, atau matahari yang terbit setelah malam bekerja diam-diam. Inilah yang disebut keseimbangan dinamis. Tahu kapan bergerak dan kapan berhenti. Pelajaran terdalam dari Yin dan Yang adalah ini. Hidup bergerak melingkar, bukan lurus. Apa yang tampak sebagai akhir seringkali hanyalah perubahan fase. Kesedihan bukan kegagalan, melainkan bagian dari transformasi. Dengan memahami ini, kita berhenti melawan perubahan dan mulai mengalir bersamanya. Disitulah kedamaian muncul, bukan karena hidup selalu terang, tetapi karena kita tidak lagi takut pada gelap,